di peribadahan orang-orang Nasrani, ternyata di situ ada seorang pendeta. Yang pendeta ini sudah meneliti lama tentang Injil, sudah meneliti lama tentang Taurat. Membaca dengan berbagai perkembangan umat, bagaimana kebrutalan umat semakin jauh daripada hidayah. Dan dengan sebuah pengkajian yang cukup teliti daripada Bahiro, tahun-tahun ini adalah tahun-tahun saatnya calon nabi itu yang dari Mekah itu bakal singgah di sebuah pohon itu yang tidak jauh daripada gerejanya atau tempat peribadahan mereka. Maka Bahiro ini tidak meninggalkan pohon itu. Dan setiap kafilah yang datang beristirahat ditanya dari mana. Kenapa? Karena Bahiro ini mau memastikan calon nabi akhir zaman itu adalah dibawa oleh kafilah-kafilah yang berasal dari Mekah menuju Syam dan beristirahat di pohon itu. Begitu keterangan dalam kitab-kitab yang diteliti oleh Bahiro. Ya, diteliti. Setiap tamu ditanya, dari mana kalian? Saya dari daerah bukan. Dijamu biasa. Disuruh ke rumah, dilayani, diajak ngobrol. Nah, sekarang saatnya datang kafilah Abu Thalib yang di dalam kafilah tersebut adalah ada Muhammad kecil. Muhammadnya masih kecil, calon nabi dan calon rasul. Nah, jadi sepanjang perjalanan karena dia berada di tempat yang tinggi, bangunan yang tinggi, dia sambil memperhatikan kafilah, sambil memperhatikan langit tuh. Pergerakan awan. Jadi pada saat datang kafilah Abu Thalib dengan awan terus bergerak menaungi, wah, itu satu tanda tuh. Wah, jangan-jangan kafilah ini nih yang dari Mekah tuh, yang di dalamnya itu ada budak kecil, yang calon nabi itu. Akhirnya berteduh, diawasi. Oh, betul, ada anak kecil tuh. Baru ditanya, baru disamperin sama Bahiro. Kalian dari mana? Saya ini adalah kafilah dari Mekah. Mau kemana? Mau berjualan ke Syam. Betul. Nah, tetap awan di atas itu tidak bergerak. Awan di atas tuh menaungi, memayungi jangan sampai calon nabi itu kepanasan. Kalau kita hujan kehujanan, panas kepanasan sampai hitam-hitam. Dinaungi terus tuh. Nah, terus dipanggil. Diajak oleh pendeta Bahiro ini, silahkan ke rumah dulu kalian. Ke rumah. Si awan tidak bergerak di atas pohon tadi. Sudah ke rumah, dijamu. Sebelum diajak ngobrol, dijamu dulu, baru ngobrol. Kalian dari Mekah? Ya. Mau kemana? Ini. Terus yang tadi kan. Nah, selanjutnya, apakah di luar sana masih ada yang ditinggal? Tidak ada, kata mereka. Karena kan budak kecil tidak dihitung porsi. Biasanya beli bakso juga kan setengahnya. Itu untung masih diberi. Kalau yang porsi dewasa kan sempurna kan, nggak ada. Nah, cuman ada anak kecil saja, itu anak kecil nunggu barang-barang dagangan kan, nunggu onta-onta. Wah, anak kecil itu juga jangan dibiarkan, silakan masuk, bawa. Nah, dilihat ke atas, awan bergerak menuju menaungi rumah lagi. Wah, itu sudah hampir memastikan tuh Bahiro tuh. Ini nih jangan-jangan. Tapi nanti kita cari data-data yang lain lagi. Setelah itu baru siapa orang tua anak ini? Kata Abu Thalib, saya orang tuanya. Kata pendeta Bahiro tadi, semestinya orang tua anak ini sudah harus meninggalnya. Sudah harus meninggal. Kata Abu Thalib, loh, orang ini bisa tahu
Nah, seharusnya orang tuanya itu sudah meninggal. Nah sekarang ada orang-orang yang mengaku orang tuanya, berarti pasti bohongnya gitu. Nah baru Abu Thalib, betul, memang ayah dan ibunya anak ini sudah meninggal. Loh, engkau wahai saudaraku, engkau tahu ini? Ya tahu. Kitab kami mengabarkan. Oh, kitab kami mengabarkan. Nah terus, kemudian anak ini bakal singgah di sebuah pohon, betul itu pohonnya. Dan yang membawa anak itu adalah pamannya. Dan siapa di sini yang jadi pamannya? Saya. Betul, engkau adalah pamannya. Kitab kami mengabarkan. Oh, hebat dah. Ya gitu kalau wahyu daripada Allah. Injil kan wahyu daripada Allah. Ya adapun perjanjian baru yang sekarang, yaitu sudah banyak campur tangan. Ya, Old Testament atau memang perjanjian baru, Old Testamennya perjanjian lama, Taurat itu sudah banyak direkayasa. Betul. Sudah mendekati kesempurnaan tuh untuk memastikan bahwa anak ini adalah calon nabi. Baru berikutnya berpesan pendeta Bahiro ini kepada Abu Thalib, wahai paman anak ini, secepatnya anak ini dibawa pulang. Jangan dilanjutkan ke perjalanan menuju Syam. Loh, kenapa? Karena anak ini nanti pada saatnya anak ini akan menjadi nabi, akan menjadi rasul yang sangat diincar sekali, sangat terancam di keselamatan anak ini dari pendeta-pendeta Yahudi. Dan juga penguasa-penguasa Romawi yang berada di Syam. Jadi kalau seandainya mereka mengetahui keberadaan anak atau memang kehadiran anak ini ke negeri Syam, setidaknya meskipun tidak dibunuh, anak ini bakal diganggu. Jadi kalau begitu, engkau jangan melanjutkan ke negeri Syam, berbahaya. Meskipun engkau mau memaksa melanjutkan ke Syam, silahkan, jangan terlalu lama, cepat engkau pulang. Itu. Maka Abu Thalib keputusan dari Abu Thalib melanjutkan berdagang ke negeri Syam, tapi dengan sangat singkat. Bahkan dalam sejarah barang dagangannya juga separuhnya itu dititipkan ke kawan, separuhnya juga dibawa pulang. Ada apa? Saking sayangnya terhadap Nabi. Nah berikutnya pendeta Bahiro juga memastikan tanda-tanda kenabian dari belikatnya tuh kan. Tanda-tanda kenabian ternyata ada juga. Nah sekarang sudah masuk ke angka 100%. Memastikan anak ini adalah calon seorang nabi, calon seorang rasul. Oke, berikutnya. Nabi dibawa pulang. Kita singkat cerita itu ya. Tidak bercerita tentang jualannya. Kemudian Nabi dibawa pulang. Dan ternyata keberangkatan ke Syam yang terakhir kali ini Abu Thalib. Setelah itu Abu Thalib juga tidak mau berjualan lagi ke negeri Syam. Cukup hanya diam saja di Mekah. Dan mengawasi calon Nabi tadi. Berarti betapa sayangnya tuh. Sebetulnya peluang-peluang untuk menjadi pengikut Nabi nanti pada saat Nabi diutus, peluang untuk Abu Thalib itu sangat besar sekali. Cuman ingat, masalah hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Meskipun memang pembelaan yang cukup sempurna, bahkan pada saat dibaikot, Abu Thalib itu ikut dibaikot. Pembelaan Abu Thalib yang luar biasa, ingat ini tidak mengantarkan terhadap sebuah keimanan. Sayang. Kayak ceritanya dibawa pulang dan Abu Thalib sendiri tidak pernah menginjakkan kaki lagi ke negeri Syam untuk berjualan.